Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Putri Armawanti, mahasiswa Sarjana Fisika Universitas Sumatera Utara dengan NIM 220801051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fisika Ekonomi yang berjudul Penerapan Fisika Ekonomi dalam Usaha Penjualan Merchandise Korean Pop atau K-pop. Oke, jadi apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada penjelasan sedikit tentang teori fisika ekonomi, yang kedua ada karakteristik dari usaha merchandise K-pop, yang ketiga ada penerapan fisika ekonomi dalam usaha merchandise K-pop, dan yang terakhir adalah strategi usaha untuk meningkatkan penjualan merchandise K-pop menurut teori fisika ekonomi. Ya, yang pertama kita akan bahas apa sih itu fisika ekonomi. Jadi, apa sih kaitan antara fisika dan ekonomi? Fisika ekonomi adalah pendekatan yang menggunakan konsep fisika, seperti misalnya dinamika, sistem, aliran atau flow, dan keseimbangan untuk memahami perilaku ekonomi dan perilaku pasar. Dalam konteks usaha merchandise K-pop, fisika ekonomi dapat membantu untuk memahami bagaimana permintaan pasokan dan harga bergerak secara dinamis. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari usaha merchandise K-pop. Jadi, karakteristik dari usaha merchandise K-pop ada tiga, yaitu trennya akan cepat berubah. Trennya ini cepat berubah karena dipengaruhi oleh popularitas idol yang eh, ada. Misalnya dengan comeback idol tersebut atau award tahunan yang diadakan oleh Korea, atau mungkin rumor-rumor yang beredar tentang idol-idol Korea ataupun sesuatu hal yang viral tentang idol-idol Korea itu karena dipengaruhi hal-hal inilah makanya tren dari K-pop ini cepat berubah. Dan yang terakhir, karena trennya cepat berubah, maka harga dan stoknya ini juga bersifat fluktuatif, yaitu tidak menentu. Bisa naik, bisa turun, tergantung peminatan dari fans yang ada pada saat itu. Keterkaitannya dengan konsep fisika yaitu fluktuasi atau gelombang. Di sini yang tadi saya bilang bisa naik, bisa turun tergantung peminatan fans yang mengikuti hype idol-idol Korea ini. Lalu ada teori keseimbangan atau equilibrium yang menentukan harga jual stabil sesuai dengan permintaan dan biaya. Dan yang terakhir ada aliran energi atau flow yang mengatur atau terkait dengan aliran uang atau barang dari supplier ke seller, lalu selanjutnya ke pers. Jadi aliran ini adalah salah satu bentuk flow dari supplier ya di Korea atau kita biasa sebutnya dengan eh, shop di Korea, lalu ada seller. Seller ini tergantung berbagai negara. Ada seller Indonesia, Thailand, dan sebagainya, tergantung berbagai negara. Jadi dari Korea dialirkan ke seller setiap negara, lalu dari seller setiap negara ini dialirkan lagi ke fans. Oke, yang ketiga ada penerapan fisika ekonomi dalam usaha merchandise K-pop. Hal ini mencakup empat eh, penerapan fisika ekonomi dalam merchandise K-pop ini mencakup empat hal, yaitu yang pertama ada analisis permintaan atau demand flow, di mana semakin populer suatu grup atau semakin populer suatu lagu, maka arus permintaan akan semakin meningkat. Misalnya saat comeback, permintaan lightstick, album, photocard, dan merchandise-merchandise lainnya seperti merchandise
dari developmentnya, development store atau MD biasanya kita bilang. Nah, itu tuh akan jika suatu grup sedang comeback atau mungkin eh, saat menerima award seperti yang dijelaskan tadi itu akan meningkat pesat. Lalu ada pengendalian stok atau supply dynamics di mana merchandise tertentu ada yang limited kayak misalkan dalam suatu comeback itu ada mungkin photocards yang limit hanya sampai 100. Tentu aja fans berlomba-lomba dong untuk membeli photocards yang hanya 100 ini. Jadi karena eh, harganya stoknya yang sedikit dan keinginan fans yang meningkat melonjak untuk berlomba-lomba membeli photocards yang hanya sedikit ini, maka nilai jual akan naik. Seperti fenomena hal ini mirip dengan fenomena kelangkaan energi dalam fisika. Contohnya seperti photocard event fan meeting atau yang saya bilang tadi seperti saat comeback ada photocard yang spesial hanya 100 stok. Maka dengan stok yang terbatas itu harganya akan meningkat pesat. Ya, selanjutnya ada penentuan harga atau price equilibrium. Di mana jika harga terlalu tinggi, maka pembeli akan menurun. Ini sebenarnya nggak hanya di K-pop, di setiap di penjualan berbagai produk juga seperti itu. Jika harganya terlalu tinggi, maka pembeli akan menurun, dan jika harga terlalu rendah, maka keuntungan akan berkurang meskipun pembelinya banyak, karena harganya terlalu rendah ya. Lalu yang terakhir ada prediksi tren. Sesuai yang saya bilang tadi, di mana usaha K-pop ini cenderung berubah-ubah, mengikuti tren ya dia akan naik pasang surut sesuai dengan apa yang viral saat itu. Jadi hype idol ini mengalami pola naik turun seperti gelombang atau yang tadi bisa dibilang fluktuasi. Eh, Penjualan ini akan melihat momen puncak atau untuk restock atau jual. Jadi, para penjual merchandise K-pop, baik itu agensi dari agensi itu sendiri ataupun dari vendor-vendor yang mengadakan fan meeting atau dari fans-fans sendiri yang membuat merchandise fan-made itu akan melihat di mana sih posisi puncak saat idolnya ini akan banyak yang eh, meminati merchandise ini banyak yang meminati seperti misalnya saat comeback atau saat dia menerima awards ataupun saat-saat melakukan fan meeting ke berbagai negara. Jadi dilihat di mana momen puncaknya itu. Yang terakhir ada strategi usaha. Jadi untuk meningkatkan penjualan merchandise K-pop ini, ya tentu kita harus memiliki strategi. Di mana strateginya ini bisa menjadi kita bisa membeli saat hype mulai naik. Di, di mana saat hype mulai naik ini harga stok ini masih rendah. Jadi permintaan akan segera tinggi. Yang kedua ada jual di puncak hype, di mana hal ini akan memaksimalkan profit ketika gelombang perminatan mencapai puncak. Yang ketiga ada pantau dinamika fandom atau comeback konser, rumor, indikator sehingga akan mempengaruhi indikator energi pasar. Yang terakhir ada kelola stok agar tidak oversupply, di mana akan menghindari kerugian saat hype menurun. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.